Oke, baik, apa kabar ibu-ibu semuanya? Jadi sekarang saya akan berbagi resep bolu marmer. Ya, bahan-bahannya simple, mudah didapatkan, dan juga cara memasaknya juga mudah ibu-ibu ya. Dipanggang aja, bisa pakai oven jenis apa aja ini kompatibel sama oven jenis apa aja, jadi jangan khawatir. Nah, untuk bahan-bahannya saya ada 4 butir telur ibu-ibu, ada 200 gram tepung protein tinggi, ada gula 175 gram, ada minyak 150 ml, ada baking powder, ada juga SP ibu-ibu, jangan lupa itu pelembut ya ibu-ibu, ada vanila, dan juga ada pasta mocha yang akan membuat gradasi warnanya nanti. Nah, ini dia bahan-bahannya ibu, boleh di capture dulu. Nah, kalau udah di capture, sekarang kita lanjut ke cara buatnya ibu-ibu ya. Nah, jadi di sini 4 butir telurnya saya campurin sama gula bu, terus saya kasih baking powder. Sebenarnya kalau ada soda kue juga bisa dicampur bu ya, berhubung saya gak ada, jadi saya pakai baking powder aja, gak apa-apa bu. Lalu saya akan tambahkan SP di sini supaya lembut ibu-ibu ya. SP-nya itu 1 sendok teh aja ibu-ibu. Nah, pastikan untuk mixernya itu langsung kecepatan tinggi ibu-ibu ya. Terus mixernya harus bersih, gak boleh ada air, gak boleh ada bekas minyak, mangkoknya juga. Ini yang akan menentukan si telurnya ini akan mengembang dengan baik, dan nanti bolunya itu nggak bantat ibu-ibu ya. Nah, kalau udah begini, udah mengembang, udah kaku, ini udah cukup bagus. Sekarang saya akan campurkan tepung terigunya ibu-ibu. Nah, ini yang paling penting kalau kita mau pakai mixer untuk mencampurkan tepung terigu, harus pakai kecepatan paling rendah dan tidak boleh terlalu lama ya ibu-ibu, dan terigunya harus dimasukkan cara 4 bertahap atau sedikit demi sedikit aja gitu. Nah, ini terigu yang terakhir saya masukkan 4 kali. Dan masih kecepatan rendah ibu-ibu ya, gak boleh terlalu tinggi karena nanti si telurnya ini kalau terlalu tinggi akan kempis lagi. Nah, nanti bolunya pasti bantet ibu-ibu kalau si telurnya udaranya udah keluar lagi. Kita kan tadi awalnya udah capek-capek ya ibu ya buat ngocok telurnya supaya mengembang biar bagus nanti bolunya, biar nggak bantet gitu. Nah, kalau gini saya akan bersihkan dulu, nanti saya akan tambahkan yang lainnya ibu-ibu ya. Di sini sebenarnya saya udah masukin vanila tapi nggak kerekam tadi, lupa. Jadi ini sebenarnya vanilinya udah saya masukin. Lalu saya akan tambahin kental manis juga. Kental manisnya sesuai selera ya ibu-ibu. Jadi tadi di awal saya sudah kurangi gulanya karena mau pakai kental manis. Jadi biar nggak terlalu manis nanti hasilnya ibu-ibu ya. Nah, yang paling penting itu setelah kita adon beres di itu ibu ya, di mixer, kita masukin minyaknya tapi kita aduk secara perlahan ibu. Nah, jadi satu arah kayak gini nih, satu arah, terus minyaknya kita masukin secara perlahan. Kalau ibu-ibu mau pakai mentega atau margarin itu harus dicairkan dulu ibu-ibu ya. Nah, ini saya aduk perlahan aja gitu ibu ya, gak usah buru-buru biar nanti si adonannya ini enggak mengempis lagi ibu-ibu ya. Nah, satu arah kayak gini biar minyaknya kecampur terus. Yang sabar aja, nggak apa-apa ibu, biar hasilnya bagus gitu ya bu ya. Nah, saya masukin lagi, terus ini yang terakhir. Jadi di bawahnya itu harus
harus kecampur ibu ya, jangan sampai ada yang mengendap di bawahnya. Nah nanti kalau ada yang mengendap biasanya teksturnya nggak rata ibu, jadi ada yang terlalu banyak minyak, ada yang mungkin kurang minyak gitu ibu ya kalau nggak rata. Nah kalau ini saya kayaknya udah cukup rata, yang penting nggak misah gitu bu ya sama minyaknya. Nah untuk warnanya saya mau pisahin sedikit adonannya. Terus ini saya nanti akan kasih pasta mocha yang tadi untuk gradasi warnanya nanti buat di adonan biar bentuknya kayak marmer gitu ya. Sebenarnya saya nggak terlalu suka yang bener-bener marmer gitu ya, jadi yang penting ada gradasi warnanya aja gitu di dalamnya. Kalau ibu-ibu mungkin mau pakai cara lain, mau marmernya lebih kelihatan lebih marmer gitu ibu-ibu ya, kelihatan lebih ini, bisa juga nanti dikocok pas di loyangnya itu lebih lama. Kalau saya itu lebih suka sebenarnya marmernya di bawah aja gitu ibu, atau di atas aja, jadi di satu bagian nggak terlalu banyak. Nanti deh saya kasih lihat. Nah ini saya masukin ke piping bag, kalau nggak ada ibu mungkin masukin ke plastik biasa aja juga gak apa-apa, soalnya ini cuma mau buat nanti campurin aja kok di loyangnya pas mau dimasukin ke oven. Nah setelah gini, sekarang di sini ada loyangnya bebas mau apa aja ibu-ibu, tapi saya yang pakai bolong di tengah ini saya olesin sama mentega dan juga dikasih tepung sedikit ibu-ibu ya. Saya masukin adonan yang putihnya dulu, saya masukin semua. Iya, kalau udah semua mungkin kita bisa persiapkan untuk yang adonan yang tadi. Nah jadi ini adonannya kita ratain dulu. Kalau udah rata, di atasnya kita baru masukin yang udah kita masukin ke piping bag tadi bu ya. Nah ini kita ketuk-ketuk dulu, kita bersihin dulu. Nah yang penting jangan terlalu ini ibu ya, jangan terlalu mengempis adonannya. Kalau ini sudah lumayan bagus, nanti kalau pas di oven pasti mengembang. Nah ini kita masukin, mau gimana juga bebas. Ini di atasnya. Sebenarnya banyak teknik ibu ya supaya kelihatan marmernya gitu nanti di pas matangnya. Tapi saya suka pakai yang kayak gini. Nah nanti kalau ini jadinya pas di ini ada bagian yang coklat banget gitu ibu ya, ada bagian yang masih banyak putihnya. Kalau ibu-ibu mau yang rata gitu bu ya coraknya dari atas sampai bawah, boleh nanti dikocoknya lebih ini ibu ya, lebih lama. Nah ini saya dikocok dulu pakai sumpit. Kalau udah kita masukin ke oven, saya masukin dulu pakai api bawah dulu ibu ya, karena di sini ovennya saya kalau apinya langsung dinyalain atas bawah suka gosong ibu. Nah kalau dinyalain atasnya dulu juga sama suka gosong, jadi saya biasanya pakai yang bawah dulu. Saya aturnya ke 180 derajatan, terus saya masak selama 40-30 menit. Nah ini udah matang ya, kita langsung lewat aja ke video yang udah matang. Ini udah bagus, lumayan bagus, udah ngembang gitu ibu ya. Dan ini dia hasilnya bu. Nah hasilnya lumayan, kita potong lihat. Oke, jangan lupa subscribe ibu ya dan share, nanti kita bagi resep yang lain.